sosial bagi generasi muda? Media sosial kan memang udah menjadi salah satu hal yang mendominasi kehidupan kita pada saat ini ya, baik di usia muda maupun tua kan memang udah banyak yang pakai sosial media. Namun kalau orang tua pakai sosial media ya oke lah, emang udah cukup umur itu untuk melakukan apapun. Tapi kan kalau misalnya anak-anak yang pada di usia masih kecil lagi gitu kan kadang suka mencari yang tahu hal-hal yang memang tak sepantas yang mereka tahu gitu. Nah, menurut Anda, Saudara Iwal, bagaimana cara Anda menyikapi anak-anak yang sangat ingin tahu mengenai hal-hal yang seharusnya mereka tahu dan mencari dalam dunia media sosial, dan bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Ada kalau anak-anak ini tidak menggali informasi yang dari media sosial? Oke, saya akan jawab. Pertanyaan yang bagus, singkat, serta berisi. Oke, bagaimana cara kita menyikapi ketika anak yang di bawah yang umurnya di bawah mungkin 17 tahun atau mungkin kurang lagi, ketika dia mencari informasi yang sepantasnya dia tidak tahu. Jadi begini, jadi ini adalah salah satu tugas bagi orang tua, yang dimana orang tua ini sebenarnya tuh bisa mengontrol. Sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa mengontrol HP atau device anak gitu. Seperti itu. Gimana? Tanggapan saya? Oke, saya sangat puas dengan tanggapannya. Bagaimana Anda? Menurut Anda, bagaimana masalah pengaruh sosial media dari anak remaja? Menurut Anda tanggapannya kayak gimana? Jadi saya jadi mohon maaf banget, jadi saya harus tarik dulu. Saya nggak mau ke media sosial dulu. Saya mau bicara masalah internet dulu. Jadi gini, ketika manusia berkecimpung di masalah pertanian, maka itu disebut era agraris. Ketika manusia mulai berkecimpung di dunia di dunia produksi, maka itu disebut era industri. Ketika manusia berkecimpung di media komunikasi, di media internet, itu disebut era komunikasi, era informasi. Jadi gini, di era informasi itu poinnya itu adalah internet, dan media sosial berada di dalam internet. Saya ingin tahu, saya ingin bertanya kepada Saudara Alisa, menurut Anda apa itu internet? Menurut saya, bagi tanggapan kita cari mengenai apapun yang kita mau, terus juga internet sebenarnya bukan selalu berhubungan dengan tapi media sosial ini berada di dalam internet. Makanya itu saya bertanya tentang apa itu internet sebelum kita menjauh ke media sosial. Apa itu internet? Saya ingin bertanya. Jika Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya bisa ganti lagi. Oke, maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Boleh ganti? Oke. Media sosial. Kalau kita bicara media sosial, itu banyak banget sekarang. Media sosial itu seperti celurit, intinya. Jadi jika petani yang memegang celurit, otomatis dia mengarit sawah. Oke? Dan ketika celurit itu disalahgunakan, bisa kita lihat sekarang yang akhir-akhir ini booming, banyak sekali pertempuran yang kayak tawuran siswa-siswa yang membuat keresahan warga. Jadi media sosial itu saya bayangkan seperti itu, Jadi begini, bagaimana cara kita memakai media sosial itu sebagai media yang sangat amat positif. Jadi dan bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang seperti membuli kita di dalam media sosial. Seperti itu. Iya, jadi pertanyaannya saya ringkas lagi, pertanyaan itu bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang membuli kita, atau dalam bahasa bullying itu cyberbullying. Jika kita bagaimana cara kita menanggapi orang? Oke, menanggapi pertanyaan dari Saudari Iwal, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mereport akun orang tersebut, lalu saya blokir. Lalu setelah itu mencari tahu lebih dalam mengenai akun dari seseorang yang melakukan cyberbullying kepada saya. Dan tentu hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya ngadu ke orang tua saya. Lalu memang jika dirasa cyberbullying itu sangat menyakiti hati saya atau benar-benar membuat saya stres, sampai kepikiran overthinking seperti itu, saya mungkin akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kurang
pada pendirian saya karena begini, saya perlu cerita lagi ya Pak. Begini gitu ya. Jadi ada salah satu petarung UFC namanya Khabib Nurmagomedov. Tahu Bapak? Khabib Nurmagomedov. Pada sebelum dia masuk ke UFC, dia mendapatkan 12 kali pertandingan tanpa kalah. Jadi win rate-nya itu 100% sebelum masuk ke UFC. 12-0. 12 kemenangan, 0 kekalahan. Pada saat itu, Khabib itu dibully di media sosial bahwa Khabib ini hanya memilih lawan-lawan yang lemah, hanya memilih lawan-lawan yang lemah daripada dia agar dia bisa menang. Habib, apakah Habib mencari tahu siapa yang ngebully dia? Apakah Habib ngeblok dia? Oh tentu tidak. Karena apa? Karena Habib berprinsip. Kalau si Khabib ini menanggapi komentar-komentar itu, Habib bisa jadi Habib depresi, kebalik, healing. Tapi apa? Tapi Habib nggak kebalik tuh, dia nggak healing. Sebelum dia masuk ke UFC, kemenangannya 12-0. Lalu dia masuk ke UFC, kemenangannya nambah, jadi 29-0. Jadi 29 kali kemenangan dan 0 kekalahan. Nah, perlu kita dan di sini apakah Habib Habib sudah membuktikan potensi yang dia miliki. Tapi Habib tidak luput dari serangan-serangan dari media sosial. Jadi ketika saya bertanya itu, dan Alisa dan saudara Alisa ini menanggapinya bahwa kita harus mencari tahu, kita harus nge-report, kita harus ngeblok, menurut saya itu tidak masuk ke saya. Karena itu kan menurut pendapat pribadi saya, itu kamu ada memintanya itu menurut pendapat pribadi saya ya kan? Nah, pendapat pribadi saya mengatakan seperti itu, tapi kalau melihat dari sejarah orang-orang UFC kayak gitu, ya mungkin memang memiliki mental yang kuat untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Ya, tapi perlu saya katakan bahwa itu salah ya teman-teman. Apa poin dari kita mencari tahu orang yang membuli kita? Apa poinnya? Poinnya adalah biar orang itu bisa jerah, biar dia aja kan melakukan hal. Jadi gini, ketika ada orang yang membuli Anda, terus Anda kasih tahu, Anda cari tahu ke orang, Anda malah mengikuti standar Anda yang tadinya ada segini, terus orang yang membuli Anda di sini, Anda mencari tahu orang di sini, jadi standar Anda sama pembuli Anda itu sama, yang tadinya standar Anda itu di atas pembuli itu jadi sama. Gitu. Oke, jadi Anda di sini menilai saya bahwa saya sama-sama rendahnya seperti orang yang membuli saya. Iya. Karena Anda mencari tahu, karena Anda fokus kepada pembulinya. Untuk apa? Iya. Untuk apa? Kenapa? Saya mencari tahu pembulinya biar dia tidak melakukan hal seperti itu lagi pada orang-orang sebelum. Cukup saya saja yang disakiti dalam dunia media sosial itu. Mantap banget, Le. Kelas, Les. Pembuli itu tidak akan gila. Pembuli itu akan terus ada. Pembuli itu akan terus menyerang kita. Jadi gini, kita Habib Nurmagomedov kita singkirkan karena Alisa tidak tahu bahwa ada orang seperti itu kan. Jadi begini. Jadi menurut Anda, saya harus tahu semua orang-orang di dunia ini yang bisa tahu. Sorry, saya tidak bilang seperti itu. Gini. Saya mengambil latar belakang yang orang yang Anda ketahui gitu. Jadi biar gampang ya, biar enak debatnya ya. Oke, jadi jika si Alis, saya masih tidak masuk ya, si Alisa mencari tahu mereport orang itu saya tidak masuk karena begini loh ya, si pembuli itu, mengkritik itu ada di mana-mana, bahkan di keluarga kita juga ada yang membuli kita, yang mengkritik kita, betul Pak? Ya. Jadi begini, kalau kita malah mencari tahu si orang itu, kita tuh malah yang tadinya kita fokus kepada diri kita fokus menginovasikan diri kita, mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, kita malah sibuk sama orang yang dia aja tuh nggak tahu gitu, dia aja nggak tahu kehidupannya gimana, bahkan bisa kita bilang bahwa kehidupan dia, orang yang menjadi pembuli itu kehidupannya itu di bawah orang yang dibully, seperti itu. Jadi untuk apa kita malah mencari tahu orang yang di bawah standar kita, yang di bawah kehidupan kita? Jadi gimana? Jadi Anda masih teguh kepada pendirian Anda yang ketika Anda dibully terus Anda malah mencari tahu, bahkan mereport dan memblok akun media sosialnya? Ya, saya masih. Tapi
juga masih ada benar juga apa yang dibilang oleh saudara Ya, Iqbal. benar. Tapi menurut pendapat pribadi saya, kalau misalnya saya melakukan maksud saya mengalami cyberbullying, saya akan tetap melakukan dengan pendirian saya, akan memblokir dan cerita siapa orang tersebut, karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah jika tanpa saya mencari tahu akar dari masalahnya itu apa sih. Jadi kita analogikan, jika Anda sedang membuat sebuah lemari, terus lemari itu baru buat pintunya, terus ada orang yang mengkritik bahwa lemari atau pintu lemari yang Anda buat itu sudah jelek, Anda malah mencari tahu dan membuat orang itu jerah. Sedangkan customer yang Anda miliki sedang berusaha untuk membuatnya. Jadi gimana jika seperti itu? Dan saya sangat menerima kritikan orang ya. Maksudnya kalau misalnya dia emang pintu yang saya buat jelek, saya bikin ulang. Saya bikin lagi sesuai apa yang dia mau, biar sesuai apa yang pembeli mau, tapi tidak sesuai dengan apa yang customer mau. Ada mixnya. Debat baik, itu menjadi debat antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan topik pengaruh media sosial dari generasi muda. Terima kasih sudah menyimak, jadi baru kali ini.